Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qasamu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Ketua Panitia dalam hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, Bapak Haji Yufrizal SAG MAHI, disilahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da, amma ba'du. Yang kita hormati dan kita banggakan Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian, kita hormati bersama Pak Kanwil, alhamdulillah hadir bersama kita Ibu Ketua DWP Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, Ibu Dr. Anda Hajah Nazifah MM. Yang kita hormati Bapak dan Ibu Kepala Seksi Subkoordinator di lingkungan bidang penerangan agama Islam, zakat dan wakaf, panitia pelaksana teristimewa, para ustadz yang merupakan peserta kegiatan kita angkatan 1 dan angkatan 2, bimbingan teknis penguatan kompetensi penceramah agama Islam tingkat kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. Pertama sekali, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Alhamdulillah sampai sore hari ini kita masih sehat walafiat dan dipertemukan Allah dalam forum silaturahmi yang luar biasa ini. Setelah berikan salam, marilah kita doakan kepada Allah buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami atas nama panitia pelaksana menyampaikan laporan kegiatan bimbingan teknis penguatan kompetensi penceramah agama sebagai berikut. Yang pertama, dasar Keputusan Menteri Agama Nomor 70 Tahun 1978 tentang pedoman penyiaran agama Islam 2022 tentang petunjuk teknis pelaksanaan bimbingan teknis penguatan kompetensi penceramah agama di bawah pembinaan dan pelaksanaan Kementerian Agama Republik Indonesia. Peserta bimbingan teknis penguatan kompetensi penceramah agama ini berjumlah 70 orang, angkatan 1 dan angkatan 2 yang merupakan utusan dari Ormas Islam se-Provinsi Sumatera Barat. Penceramah agama angkatan 1 dan angkatan 2 dilaksanakan selama 3 hari, berlangsung mulai hari kemarin Kamis sudah dengan Sabtu tanggal 26 sampai tanggal 28 Mei tahun 2022. Ini dibiayai oleh KIPA Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat yang tercantum dalam POK bidang penerangan agama Islam, zakat dan wakaf 2022. Bapak Kanwil yang kami hormati, alhamdulillah peserta sudah hadir 100% dari Ormas Islam yang ditunjuk berdasarkan surat tugas masing-masing kabupaten kota. Oleh karena itu, kami mohon berkenan Bapak Kanwil bersedia berikan sambutan dan sekaligus arahan, sekaligus membuka kegiatan ini secara resmi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara inti pengarahan sekaligus membuka secara resmi bimbingan teknis
Agama Islam tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 Angkatan 1 dan Angkatan 2. Dalam hal ini akan dibuka langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat kepada Bapak Dr. Haji Helmi MAG. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil padi tinggal jerami, jerami dibawa pukul 7. Jawablah salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala ibadihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. أشهد أن لا إله إلا الله إله واحدا وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang sama-sama kita hormati, hadir bersama kita Ketua Dharma Wanita Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, yang juga salah satu PPIH, petugas penyelenggara ibadah haji Provinsi Sumatera Barat. Ini sengaja bersama-sama kami memberikan semangat mempersiapkan jamaah calon haji kita di Sumatera Barat untuk menunaikan ibadah haji, karena sudah 2 tahun kita tidak memberangkatkan haji. Jadi tahun ini alhamdulillah kita bisa memberangkatkan jamaah haji. Semua ini bukan karena kebijakan pemerintah kita, karena memang ini adalah kebijakan dari KSA, Kerajaan Saudi Arabia itu. Karena wabah pandemi COVID-19 yang melanda dunia, termasuk juga Kerajaan Saudi Arabia. Kalau ada yang bertanya kepada kita semuanya ini, kenapa ke umur jamaah sekarang juga dibatasi? Yang batasi juga bukan kita. Ini adalah dari Ta'limatul Hajj pemerintah Saudi itu. Jadi yang mereka izinkan untuk masuk bukan untuk Indonesia saja. Untuk menunaikan haji tahun ini itu maksimal kelahirannya adalah 30 Juni 1957. Jadi umur 65 tahun ke bawah. Jadi kalau lebih 65 tahun, nah itu ditunggu dulu. Mudah-mudahan kita doakan bersama pandemi COVID ini segera berakhir, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa kembali normal. Amin amin ya rabbal alamin. Beliau bersama tim telah mempersiapkan kegiatan ini sehingga alhamdulillah kita mubalik muda ini bisa berkumpul bersama-sama. Pertama tentu dalam rangka silaturahim. Yang kedua diharapkan nanti kita mendapatkan 3 ranah. Pertama kognitif, penambahan pengetahuan. Yang kedua psikomotorik, keterampilan. Jadi kita harapkan nanti Pak Kabid, para peserta ini juga memiliki penambahan psikomotoriknya, baik di dalam berceramah, dalam berdakwah, maupun di dalam membuat materi-materi lewat konten internet dan sebagainya. Yang ketiga tentu ranah afektif. Afektif ini artinya adalah sikap, nilai-nilai. Nah, jadi tentunya kita masih ingat dakwah itu lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Dakwah dengan hal bil hal itu lebih bagus ketimbang dengan kata-kata. Tentu nanti ada sikap juru dakwah yang kita harapkan itu sekaligus sebagai dakwah.
Yang kita hormati, ada satu subkoordinator Pak Haji Epi Oscar, SAG MM. Kemudian para panitia pelaksana dari Penaizawa, ada banyak di belakang itu, ada Fadli, saya mungkin tidak hafal satu-satu namanya, si Vina, ya, yang telah mempersiapkan kegiatan ini siang dan malam walaupun hari libur, tapi kita tetap melaksanakan tugas. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diberikan ganjaran pahala yang sebesar-besarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yang kami banggakan, seluruh peserta dari Kabupaten Kota se-Sumatera Barat yang kami yakin ini adalah orang-orang yang pilihan. Mereka punya kaya dengan inovasi, sumber aspirasi, dan telah banyak memberikan prestasi dalam kegiatan sehari-hari di Sumatera Barat. Hadirin wa hadirat yang berbahagia. Pertama, kami atas nama pribadi dan atas nama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat menyampaikan salam takzim pada bapak-bapak dan ibu-ibu, kawan-kawan semuanya, adik-adik semuanya yang telah berkontribusi nyata di tengah-tengah masyarakat, khususnya di dalam kegiatan dakwah Islam. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini, seandainya pemerintah belum memberikan balasan sesuai yang diharapkan, sesuai yang bapak atau adik-adik lakukan, tentu kami mohon maaf, karena itulah baru kemampuan kita yang ada yang melalui penyuluh agama dan sebagainya. Tapi ingatlah, faida farakta fansab wa ila rabbika farghab. Bapak dan ibu-ibu, para peserta yang kami hormati, yang kedua, kami terima kasih telah menghadiri undangan ini dan bersedia mengikuti acara ini. Kami yakin dan percaya di daerah, di tempat kita masing-masing banyak agenda kegiatan. Tapi dengan semangat kita bisa hadir di sini. Kami yakin dari panitia pun, walaupun ada menyediakan fasilitas, mungkin tidak sebanding juga ini. Apalagi dari Darmasraya datang ke sini, dari Pasaman, pesisir selatan, Solo Selatan, apalagi Mentawai, luar biasa. Mudah-mudahan kehadiran kita ini bermanfaat bagi kita, bagi agama kita, dan bagi masyarakat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kementerian Agama memiliki visi kementerian yang profesional dan handal dalam membangun masyarakat yang soleh, moderat, cerdas, dan unggul untuk Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian, berdasarkan gotong royong. Visi ini 2020 sampai 2024 kita terjemahkan ke dalam 6 misi. Kemudian dalam Rakernas Kementerian Agama di Surabaya baru-baru ini, itu ditetapkan 7 kebijakan prioritas Kementerian Agama. Misi kita yang pertama, meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama. Untuk meningkatkan kesalehan umat beragama ini perlu kita bersama-sama. Tidak mungkin hanya dengan ASN Kementerian Agama yang jumlahnya terbatas. Kita perlu dukungan ormas, kita perlu dukungan semua tenaga mubaligh yang ada. Saleh itu bukan hanya saleh pribadinya, tapi juga saleh sosialnya. Kita bicara persoalan dakwah sekarang ini, persoalan dakwah, tentu kita tidak akan terlepas dari bicara masalah 5 unsur dakwah itu sendiri. Pertama dari sisi ad-da'i. Dakwah itu da'a yad'u da'watan, ajakan seruan
Sehingga Syekh Ali Mahfuz dalam kitabnya itu mendefinisikan dakwah itu adalah harfun nas alal khairi wal huda wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar liyafuzu bi sa'adatil ajali wal ajali. Dakwah itu adalah mengajak manusia kepada kebaikan, menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar untuk kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Karena itu unsur-unsur dakwah yang tak asing lagi bagi kita. Mungkin nanti di dalam kegiatan ini bisa kita urai. Mulai dari ad-da'i, ini adalah subjek dakwah, ini dari isim fa'ilnya dakwah itu. Ad-da'i, persoalan juru dakwah kita sekarang. Karena itu kegiatan ini tentu kita harapkan bisa menjawab tantangan atau persoalan. Kalau tidak akan keseluruhnya, ada beberapa persoalan juru dakwah kita sekarang. Antara lain juru dakwah kita ada yang masih gagap dengan teknologi. Kalau untuk saat sekarang ini tidak masanya lagi kita gagap teknologi. Sehingga medsos itu dibanjiri oleh konten-konten, oleh pesan-pesan yang jauh dari nilai-nilai dakwah kita. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kawan-kawan sekalian, kita sadari. Belum lagi kalau kita bicara tentang kualitas keilmuan juru dakwah kita sekarang. Kalau dulu ulama-ulama terdahulu itu juru dakwah kita dulu itu punya 3 kelebihan. Setidak-tidaknya menurut saya. Pertama, mereka betul-betul profesional di bidangnya dan mengetahui bidang-bidang lain. Mereka profesional, baca kitabnya, ilmu agamanya profesional, dan ilmu-ilmu lain mereka mengetahui. General dalam ilmu-ilmu lain dan profesional dalam ilmu agamanya. Yang kedua, juru dakwah dulu itu dia punya kelebihan ibadahnya luar biasa. Ibadahnya. Kalau sekarang ini kan juru dakwah kita ini mungkin juga perlu kita evaluasi. Kalau ulama-ulama kita terdahulu itu jangankan ibadah wajib, ibadah sunat saja mereka tidak mau tinggal. Salat tahajudnya tidak pernah tinggal. Puasa Senin Kamisnya. Yang ketiga, integritas kepribadian. Ulama terdahulu kalau ditanya orang ini canduang, bagaimana ini Musa Parabe itu? Apa katanya? Wah, ini Musa itu lautnya dalam, hebat. Ditanya lagi ini Jaho kemana itu Buya Candong itu? Apa katanya Jaho? Dia itu alim itu. Jadi mereka kepribadiannya saling mendukung. Nah kalau kita sekarang kita lihat bagaimana ya? Ada antara penceramah dengan penceramah lain justru ya mungkin kawan-kawan semuanya bisa melihat, bisa membaca sendiri kepribadian mereka. Karena ibadahnya kuat, kepribadiannya bagus, apa yang terjadi? Pertolongan Allah dekat dengan mereka. Rezeki mereka datang dari mana-mana. Itu yang namanya min haitsu la yahtasib. Mereka tidak takut, tidak khawatir, tidak akan makan, tidak punya duit, tidak khawatir mereka. Saya di Pariaman itu lama cerita-cerita bagaimana Unku Saleh. Saya tanya, Bapak bisa hadir di sini di Bukit Tinggi ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini di samping kita bisa silaturahim, bukan saja dalam forum resmi umpamanya ketika snack, ketika sarapan pagi bisa kita ngobrol-ngobrol. Kalau di daerah ini bagaimana persoalan dakwahnya, di daerah ini bagaimana, sehingga kita bisa kok kurang tukuk menukuk, senteng bilai membilai, ya, kok singke oleh mauleh. Ini yang kita harapkan dengan acara ini. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Kabid dan kawan-kawan dari Penaizawan. Kemudian terima kasih kepada seluruh peserta. Sampaikan salam kami kepada ormas yang mengirim. Ya, terima kasih.
mari kita terus bersinergi dan berkolaborasi dengan Kementerian Agama sehingga tekad kita sama-sama bagaimana masyarakat ini meningkat kesalehannya, baik saleh pribadi maupun saleh secara sosialnya. Mungkin ini beberapa hal yang dapat kami sampaikan karena memang luar biasa sekarang Kakanwil kegiatannya, karena kita diminta oleh Gusmen sekarang bagaimana mensukseskan haji ini. Biasanya haji itu kawan-kawan semuanya 4 bulan sebelum musim haji kita persiapan. Sekarang kita persiapannya 1,5 bulan. Ini ini keluarnya kuota ini keluar dari pemerintah Saudi itu pertengahan April. Otomatis kita di Mei pertengahan sampai Mei 1,5. Padahal tanggal 3 itu jamaah sudah masuk kloter 1 ke asrama. Tanggal 4 kita sudah berangkatkan jamaah. Karena keterbatasan waktu tidak sempat saya berlama-lama dengan kawan-kawan semua. Sungguhnya saya senang ini bisa berdiskusi dengan juru dakwah, dengan para mubalik kita ini yang memang sangat berperan di tengah-tengah masyarakat. Pesan Gusmen berikutnya adalah mari sama-sama kita meluruskan informasi-informasi yang miring terhadap Kementerian Agama, terhadap pembangunan kita selama ini. Pamannya tentang vaksin, masih ada juga orang yang menyampaikan informasi-informasi hoax tentang vaksin, tentang haji. Itu banyak juga informasi-informasi yang tidak benar. Antara lain ada yang bilang kok kuota haji ini separuhnya karena dana haji itulah habis untuk dipakai bangun IKN. Itu tidak benar. Dana haji itu dikelola oleh BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji, bukan oleh Kementerian Agama. Dana itu dikelola dari setoran awal orang. Kan ada 20 tahun baru berangkat umpamanya, atau bisa jadi 10 tahun baru berangkat. Dana itu dikelola untuk kegiatan yang sesuai dengan syariah, jadi diawasi itu oleh pengawas-pengawas kita, ulama-ulama kita. Jadi nanti dana manfaatnya itu juga dikembalikan kepada masyarakat. Seharusnya orang melaksanakan haji itu bayar berapa? TPHD itu membayar 79 miliar. 79 juta kan TPHD itu, tim pemandu haji daerah. 79 juta. Jamaah kita sekarang berapa bayar? 34. Ya, 34 juta. Kemarin ada penambahan lagi menjadi 37 juta. Tapi diambilkan semuanya kekurangannya dari dana manfaat keuangan haji itu. Jadi kalau dibanding di dunia ini, yang paling murah biaya haji itu adalah Indonesia. Karena kita juga kasih jamaah itu nanti namanya living cost. Living cost itu uang belanja, fulus. Mereka dikasih sebanyak 1.500 rial per jamaah. Begitu hebatnya pengelolaan haji di Indonesia ini. Jadi mari kita luruskan ini informasi yang tidak benar. Kemudian prestasi-prestasi yang kita raih ini juga sama-sama kita publikasikan. Ini kayaknya medsos ini dikuasai dan dimanfaatkan oleh orang tertentu. Ada prestasi kita, ada anak kita hafiz, ada anak kita juara MTQ, seolah-olah tidak muncul. Yang muncul adalah berita-berita negatif saja. Ini yang kita harus waspadai ini, Bapak dan Ibu-ibu, kawan-kawan sekalian. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas segala kontribusi nyata dan kehadiran mengikuti acara ini sejak kemarin ya Pak Kabid ya, sejak kemarin. Dan ini biasa ini, kadang-kadang pembukaan itu ada di awal kegiatan, kadang-kadang di pertengahan kegiatan, kadang-kadang langsung di akhir kegiatan. Itu tergantung dengan alokasi waktu Kakanwil yang tersedia. Jadi Kakanwil itu jangan dibayangkan enaknya, dibayangkan itu tanggung jawabnya. Makanya saya sama keluarga jangan bangga, jangan ini ada jadi Kakanwil itu jangan merasa senangnya. Ya, kadang-kadang tidak tidur kita, kadang-kadang keliling-keliling, itu bukan senangnya. Jadi kita harus siap dan kita hanya mengharap ridha Allah seperti itu. Bapak dan Ibu-ibu yang kami hormati,
Ramadan bulan puasa, udara sejuk di pagi hari. Kalau ingin hidup bahagia, ikuti kegiatan sepenuh hati. Tepuk tangan Bapak. Jadi kalau tak sepenuh hati mengikuti acara ini bisa sakit, apalagi sakit hati pula. Di Pekanbaru membeli nanas dibawa ke Padang Luar. Mari kita bekerja ikhlas, tandanya kita pejuang agama. Allahu Akbar. Dengan memohon ridha dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, kita buka kegiatan ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bermain layang-layang di tengah sawah, hati-hati kalau terjatuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Na'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadil hajat. Allahumma rabbana la